Fitur baru berikutnya di Accurate Online yang akan kita bahas adalah pencatatan beban. Jadi, kalau di Accurate Online, apabila kita hendak melakukan pencatatan beban untuk dengan tujuan accrual, maka kita harus melakukannya di jurnal voucher. Sebagai contoh, misalnya pada tanggal 31 Januari 2016, saya ingin mengakui accrual beban gaji. Jadi di sini saya buat sebagai misalnya salary expense ya. Misalnya salary JA expense sebanyak 1 juta. Kemudian lawannya adalah salary payable ya, salary payable. Nah, seperti itu. Kemudian apabila saya hendak melakukan accrual terhadap beban-beban lainnya atau hutang biaya lainnya, ya seperti ini ya, sama langkah-langkahnya. Jadi saya harus menentukan debit atau kredit, dan ini sangat berisiko terjadi kesalahan. Bisa aja salary payable saya buat di debit, kemudian expense-nya saya buat di kredit, bisa seperti itu. Oke. Tetapi kalau di Accurate Online, kita bisa melakukan pencatatan beban gaji dengan lebih mudah tanpa harus memikirkan posisi jurnal debit kreditnya. Jadi saya klik saja di buku besar dan saya klik di pencatatan beban. Jadi seandainya di tanggal 31 Januari 2016 saya hendak melakukan jurnal beban gaji sebanyak 1 juta, maka saya klik di sini ya, di hutang beban, yaitu salaries payable. Nah, seperti ini ya, salaries payable di tanggal 31 Januari 2016. Nah, setelah itu saya akan memilih akun perkiraan ya. Di akun perkiraan di sini saya akan ambil misalnya salary expense. Nah, salary JA expense sebagai contoh saja. Misalnya 1 juta. Nah, di sini saya klik di lanjut. Nah, sudah ada ya, sudah masuk. Nah, kita bisa, maaf, saya klik di sini dulu. Saya lihat informasi. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu saya klik di simpan. Nah, jatuh tempo juga bisa kita tentukan. Jadi misalnya salary payable ini akan dilunasi tanggal berapa. Misalnya harus dilunasi tanggal 01 Februari 2016 ya, seperti itu. Nah, kita klik di sini, kemudian kita simpan dan saya ajukan sebagai persetujuan. Nah, sekarang saya akan buka lagi pencatatan bebannya. Kita lihat jurnalnya. Nah, kalau kita lihat jurnalnya, bentuknya seperti apa? Nah, sini sudah ada ya. Jadi salary JA Express dan salaries payable. Jadi cukup jelas. Jadi tidak perlu kita pikirkan posisi jurnalnya pada saat melakukan input transaksi. Nah, jadi nanti kalau seandainya sudah saya simpan dan pada bulan Februari akan saya bayarkan beban gaji tersebut, saya akan bayarkan dari sini ya, cashbank, kemudian saya klik di pembayaran. Nah, ini dia. Jadi saya klik di cashbank, kemudian saya klik pembayaran. Jadi misalnya saya bayar melalui bank, misalnya bank BCA Rupiah. Nah, BCA Rupiah pada tanggal 01 Februari 2016. Nah, saya klik di sini. Nah, nomor cek berapa? Misalnya nomor ceknya sekian ya. Nah, di sini ada tanggal cek. Jadi kalau Accurate Online, untuk tanggal ceknya akan keluar apabila kita sudah masukkan nomor cek. Jadi apabila tanggalnya sama, ya berarti sama ya, tidak ada perubahan. Tapi apabila kita bayarkan melalui giro mundur, nah berarti kita bisa masukkan di tanggal cek ini, yaitu tanggal giro mundurnya. Jadi kebetulan sama, tidak saya ubah. Nah, jadi setelah itu saya klik di ambil dan saya klik di pencatatan bebannya. Nah, di sini saya akan mencari nomor pencatatan beban yang sudah saya buat di tanggal 31 Januari 2016 tersebut. Nah, di sini saya klik di lanjut. Nah, saya klik lanjut. Setelah itu saya bisa simpan lagi atau ajukan persetujuan. Nah, setelah itu saya klik di list, saya klik ulang dan saya melihat jurnalnya. Jadi kalau kita lihat jurnalnya di sini, nah sekarang sudah dibalik ya, salaries payable di debit sebanyak 1 juta dan BCA Rupiah di
kredit sebanyak 1 juta. Artinya sekarang saldo salaries payable sudah menjadi 0. Oke ya, jadi kalau kita mau cetak juga bisa untuk formulir ini, formulir pembayaran. Kalau di Accurate 5 ya kita buatnya melalui sini, other payment. Oke, jadi apa yang kita input di Accurate 5 misalnya kita input accrualnya di jurnal voucher, ya kita bayarkan di payment, ya kita tidak bisa narik nomornya karena tidak ada hubungan. Tapi kalau di Accurate Online ada hubungannya ya, jadi kita bisa menarik pencatatan nomor pencatatan beban tersebut. Nah, sampai di sini saya pikir sudah cukup jelas. Oke, kita simpan saja dan kita lanjutkan kepada fitur baru Accurate Online berikutnya.